terjadi, apakah ada institusi yang menaungi para satpam di Gunung ini? Jadi kita security pusat di bawah pengawasan langsung tidak rumah tangga. Ada bagian organisasinya nggak nih Pak? Kita satpam terstruktur dari pusat, koordinator tanggung utama dari itu ada namanya Bapak Dewo. Di bawah Bapak Dewo kita ada lagi organisasi cik kita yang di sini. Kalau mau lihat terperinci di dalam ada struktur organisasi dari komandan, tim, wakil, terus asisten, ada komandan terus 1, komandan terus 2, 3, dan anggota. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem pembagian penjagaan keamanan di Undip dan berapa lama kira-kira shift kerjanya? Ini ada 3 regu dengan jam kerja 12 dibagi. Regu pertama, katakanlah misalkan pagi 2 hari, malam 2 hari, libur 2 hari. Seterusnya jadi liburnya kita tidak terpatok dengan hari Minggu atau tanggal merah. Itu ada pembagian kerja wilayahnya nggak sih Pak? Karena kan kalau kita lihat nih Undip ini cukup luas ya Pak wilayah kampusnya. Kalau yang tidak sesuai ke kita kerja kita ikutnya satpam pusat, satpam perkantoran pusat dari penjagaan pusat, rektorat, desa MBA, gedung Prof. PKM, sama pos-pos yang ikut tanggung jawab pusat dalam arti di luar fakultas. Berarti ini antara satpam pusat dan fakultas itu berbeda berarti ya Pak? Berbeda. Ya sama kita kan satu kesatuan tapi terpisah, misalkan kalau fakultas ada kita kan di kantor pusat. Bagaimana sistem komunikasi dan koordinasi antara personel pengamanan kampus? Apakah ada protokol khusus yang digunakan dalam situasi darurat? Nanti situasi darurat apa? Maksudnya hal yang mempersiapkan kayak amit-amit kayak teroris kan sempat juga ya Pak, kalau nggak salah ada masalah di psikologi ya, ada orang-orang mencurigakan kayak mencuri mobil ya, atau ada tindakan sesuai SOP seorang security pengamanan kita kan sudah dikali ilmu dari kepolisian. Bagaimana melihat orang mencurigakan, mana itu mahasiswa atau tidak. Kita semakin lama bisa membedakan oh itu mahasiswa, oh itu tidak, oh itu penting. Dan untuk di wilayah pusat bagian mana yang kita jaga kita harus tahu. Misalkan saya di pengamanan rektorat, pengamanan personil, aset-aset ada aset yang tidak bergerak dan yang bergerak. Kalau yang tidak bergerak kan kita pengamanan gedung. Ada inventarisasi itu apa saja, mobil dinas, termasuk AC atau yang lainnya yang bergerak, itu kita semua wajib tahu. Terus bahaya-bahaya yang dimaksud bahaya mengancam keamanan tadi itu kan banyak macamnya. Kebakaran kita juga mendapatkan pelatihan tentang penanganannya. Terus apabila bagaimana kebakaran itu sudah bisa kita atau kita sudah mengetahui personil tentang nomor darurat pemadam kebakaran. Jadi kita tidak boleh lupa ada kebakaran di gedung, misalkan yang pernah terjadi kemarin di gedung parkir terpadu. Kita sudah antisipasi menggunakan APAR, semua bisa terkendali. Terus waktu kebakaran di gedung lab terpadu kita bisa menggunakan alat pemadam api ringan. Selain itu kita juga memanggil pemadam karena itu dari segi keamanan yang mengancam kebakaran. sebelumnya apakah sudah pernah ada pencurian aset kayak misalkan dari AC, mobil dinas, dengan cara Untuk sampai saat ini pencurian mobil dinas khususnya aset negara belum pernah. Mobil ya belum. organisasi pengamanan di kampus, terus upayanya gimana? Faktornya kan luas ya, yang dimaksud tantangan ya. Dan misalkan kita ada mahasiswa berunjuk rasa gitu, oh ya dari situ kita sudah sebelum mahasiswa berunjuk rasa, biasanya mahasiswa sudah memberikan surat izin untuk mengadakan kegiatan berunjuk rasa tentang apa sudah diketahui oleh dari pihak rumah tangga Undip. Juga kita dari security sudah memberikan teguran kepada kepolisian, misalkan Kabinmas, lalu TNI, Koramil kita sudah dengan Babinsa. Jadi kita antara instansi kepolisian dan TNI untuk keamanan Undip kita saling bekerjasama. Itu pada kegiatan apa? Sudah, oh iya, kalau misalkan ada demo, kita pun sudah dapat mengoordinir kawan-kawan. Demo kekuatan berapa? Katakanlah 400. Tuntutannya apa?
di mana lokasinya, tujuannya, yang didemo siapa. Jadi kita sudah ada antisipasi. Penyampaian aspirasi apapun kan kita juga harus bisa mencerna kata-katanya. Kalau kita itu aspirasi, kita kawal mau kemana, mau ke rektor ketemu siapa, misalnya ketemu Pak Rektor tentang apa, kita sampaikan dulu. Sebelum terjadi kita sampaikan dulu dengan pihak rektorat bahwa ini ada ya, kita ikuti alur sesuai prosedur. Asalkan dari mahasiswa yang mau demo itu surat perjanjian mereka, pemberitahuan sampai ke proses, nggak ada ilegal ya kita bubar. Jadi semua harus terprosedur. Itu yang tantangan dari mahasiswa kan terkadang. Tapi untuk selama ini Kalau mungkin hambatan dari Bapak sendiri ini kan internal kayak berhubungan sama pekerja-pekerja lainnya itu ada hambatan di komunikasinya, hambatan tentang apa? kayak mungkin beda pendapat, Koordinasi dengan atasan atau bawahan, Ya, atasan saya teman kerja bapak di tempat keamanan, petugas keamanan ini, komunikasi Pak, misal kurang koordinasi gitu, karena tiba-tiba di tempat kejadian ini gitu, tapi nggak berkoordinasi dengan yang pusat terlebih dahulu. Kan jadi kalau ada kejadian itu harus koordinasi ke pusat, karena nggak ada kejadian gitu. Oh, itu koordinasi kita ada grup WA antar security semua ibu jajaran pusat kita punya grup WA. Jadi di sana ada kegiatan apa, kegiatan yang bersifat resmi atau kegiatan yang bersifat negatif, katakanlah menonjol, kita semua tahu. Dan ada penanganan, misalkan dilaporkan dari pos ini terpantau ada aktivitas orang mencurigakan, kita sudah ada. Untuk mencegah preventifnya pun kita ada patroli juga, security. Jadi di samping kita di sini, selain ini kita ada jaga. Ini rekan-rekan kita ada yang mobil keluar kampus ke dalam, dan itu bikin laporan dan tertulis dan terdokumentasi dengan jelas jam, waktu, tempat, siapa yang melaporkan, ada kita lewat berita, dan itu sampai ke pihak rumah tangga. Kejadian sekecil apapun termasuk misalkan ada kecelakaan lalu lintas, kita mendekati, menolong apa yang diperlukan, ambulan kita ada siaga, ada di kantor. Misalkan itu perlu penanganan ambulan, ada teman-teman yang kami kan sudah dibekali jadi karena kecelakaan, menggunakan ambulan bagaimana mengantar sampai RSUD, prosesnya bagaimana antara kedua belah pihak itu. Misalnya ada kecelakaan, kadang orang mau menang sendiri kan, nggak mau salah saling menyalahkan, kita misalkan ini kecelakaan saling menang sendiri tidak bisa terpecahkan masalah, ya kita sebagai satpam membantu fungsi kepolisian terbatas, ya kita panggilkan ke polisi. Itu sistem organisasi kita. Kalau kita bisa diselesaikan di lingkungan security dan pihak rumah tangga itu selesai. Itu terbatas masuk penanganan. Jadi mau nanya Pak, apakah terdapat kerjasama dengan pihak kepolisian atau instansi keamanan lainnya Pak dalam pengamanan kampus, dan bagaimana hubungan kerja sama tersebut berjalan? Ya, kepolisian kan ada babik kampus yang kelurahan satu. Ya. Jadi semua personil security semuanya pasti punya kontak kepolisian, minimal babin kapitmas pasti ada. Dan undi pun selalu bekerjasama dengan kepolisian dalam hal apapun. Jadi kalau tiap hari pasti ada pihak kepolisian yang tiap malam patroli. Yang kedua, kegiatan apapun di undi pasti kan ada pemberitahuan ke kepolisian. Kepolisian itu pasti. Misalkan hari ini kan ada tes PPK, ini juga ada sudah. Kalau Mas melihat dan ngecek ke lokasi pasti kan ada TNI atau Polri. Ya, kepolisian kan ada babik kampus yang kelurahan satu. Ya. Jadi semua personil security semuanya pasti punya kontak kepolisian, minimal babin kapitmas pasti ada. Dan undi pun selalu bekerjasama dengan kepolisian dalam hal apapun. Jadi kalau tiap hari pasti ada pihak kepolisian yang tiap malam patroli. Yang kedua, kegiatan apapun di undi pasti kan ada pemberitahuan ke kepolisian. Kepolisian itu pasti. Misalkan hari ini kan ada tes PPK, ini juga ada sudah.
Kalau Mas melihat dan ngecek ke lokasi pasti ada TNI, ada polisi. Pernah nggak sih Pak ada kejadian dengan orang mengancam mudik yang datang dari luar daerah kampus? Kalaupun emang ada, cara Bapak dengan anggota lainnya mencegah atau menanggulangi ancaman tersebut gimana Pak? Saat ini belum pernah. Belum pernah Pak? Belum pernah. Kalau misalkan memang ada atau gimana cara Bapak dengan anggota lain untuk menanggulangi ini gimana Pak? Gangguan dari luar ya. Ya, personil sekuritas sudah dikali cara mencegah gangguan dari luar, namanya pengamanan juga. Kita lihat gangguannya itu dalam hal apa? Misalnya kalau penyerangan massa dalam jumlah 100 katakanlah, misalnya jumlah sekuritas katakanlah yang bertugas hari ini cuma 20 gitu ya. Kita bisa minta koordinasi dengan bantuan regu yang tidak off, lagi sedang tidak kerja ya, off. Karena di saat jadwal regu yang satu libur pasti ada jadwal siaga yang dibutuhkan waktu-waktu harus siap. Misalkan kan tadi ada gangguan keamanan dari orang 200 kita juga mengikuti pihak kepolisian, pemberitahuan, polsek, korporasi negara. Pak, ini. Nah, dari situlah nanti kami rapat tentunya. Untuk apa toh masa itu berkumpul, tujuannya untuk apa? Jadi kita tidak ada yang mencari berita. Itu ada orang di sana berkumpul, satu orang mau mengadili itu tentang apa? Kita cari dulu, kita dekati dulu. Cara apa teman sebenarnya cara. Nah, kalau sudah berbentuk model kekerasan ya kita harus pakai struktur penanganan seperti kalau ada di sini kita harus memakai udara di sini juga ada, kita pakai LPG jadi kita terstruktur. Bagaimana Pak Bupati? Oke, kita tahan dulu sampai kita menunggu kepolisian dan TNI apa kita musyawarah. Jadi kita misalkan ke bawah nggak langsung dan segitu enggak. Tapi kita secara birokrasi organisasi cara penanganan